Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslul 'ashruna fi bayanil khalwati wal 'uzlah. Al-faslul 'ashruna fi bayani khalwati wal 'uzlah. Pasal yang ke-20 itu di dalam menerangkan menyepi. Khalwat itu menyepi, mengasihkan diri, apa lagi? Menyendiri, itu khalwat. Fi bayanil khalwati, di dalam menerangkan menyepi, mengasihkan diri, wal 'uzlati, itu sama maknanya. Mengasihkan diri atau menyepi. Uzlah, khalwat. Fal khalwatu wal 'uzlatu ala wajhaini, zahirin wa batinin. Fal khalwatu wal 'uzlatu ala wajhaini, maka khalwat dan uzlah itu atas dua bagian. Zahirin wa batinin, zahir dan batin. Jadi kalau merujuk kepada tempat iko bukan berarti ini sesuai dengan kaidah Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu, ketika berkhalwat tidaklah bahasanya itu tidak harus ya menyendiri, enggak. Tapi kita bahas di situ. Ini hampir sama. Bahasanya itu tidak harus pergi kemana sehingga tidak bertemu dengan manusia. Secara hakikat macam itu. Andika secara zahir dan batin. Jadi walaupun kita itu bersama-sama manusia, tetap secara zahir dan batin itu tetap kita jaga. Maka di situ dikatakan oleh Syekh, khalwat dan uzlah itu terbagi menjadi dua, yaitu apa? Adanya zahir dan batin. Kalau khalwatu zahirah, maka khalwat secara zahir itu azala nafsihi, mengasingkan diri. Wa habsu badanihi, dan menahan badannya anin nasi, dari manusia. Li alla yu'dhin nas, supaya atau agar supaya tiada menyakiti manusia. Bi akhlaqihi, dengan akhlaknya, azami mati yang tercela. Wa bi tarki nafsa ma'lufatiha, dan meninggalkan nafsu kesenangannya. Wa habsu hawasiha, dan menahan indranya al-zahirati, yang zahir. Lifatil khawasil batinati, supaya terbuka khususnya batin. Biniyatil ikhlasi, dengan niat ikhlas, wal mauti, dan mati. Bi iradati, dengan kehendak, wa dukhulil qabri, dan masuk kubur. Wa yakunu niyatuhu, maka menjadikan niatnya fi dzalika, di dalam yang demikian itu, ridha Allah Ta'ala. Jadi pasal kita malam itu, kitab Sirul Asrar, itu menerangkan masuk ke bab khalwat atau uzlah. Khalwat dan uzlah itu terbagi menjadi dua, secara zahir maupun batin. Secara zahir di situ menahan diri, menahan badan, menahan indera. Dengan apa yang ada di indera kita itu, entah itu mata, entah itu mulut, entah itu tangan, itu jangan sampai kita itu, intinya jangan sampai menyakiti seseorang. Walaupun bahasanya itu kita lagi bergaul dengan masyarakat, tetapi adanya kita itu loh, adanya kita itu tidak membuat orang itu, apa bahasa itu, rusak atau cemas atau apapun lah itu. Atau bahasanya jangan sampai adanya kita itu kita tidak menyakiti seseorang. Itu khalwat namanya. Itu secara zahir. Supaya apa? Supaya batin kita itu khususnya batin itu akan terbuka, akan tenang. Karena apa? Karena ketika kita itu secara zahir kita itu sudah menyakiti seseorang,
Satu, pasti hatinya seseorang itu akan sakit. Yang kedua, kita pun tidak akan tenang. Nah, itu di situ. Tapi intinya adalah niat daripada kita itu menjaga badan kita, menjaga indera kita yang zahir, itu tujuannya hanya mencari keridhaan Allah. Makanya di situ diteruskan tadi, wa dafa'a syari nafsihi, dan menolak keburukan dirinya, anil muslimin, dari orang-orang muslim. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang telah disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim itu adalah seseorang yang selamat dari lisannya, wa yadihi, dan tangannya. Itu kata Nabi. Jadi orang Islam itu adalah orang yang selamat. Ya. Orang itu tidak merasa disakiti. Orang itu tidak merasa, apa bahasanya itu? Hah? Orang itu tidak merasa adanya kita itu terganggu, gitu loh. Itu namanya orang muslim. Kata Nabi, al muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Ini salah satu hadis. Hadis itu menunjukkan Nabi itu jauh-jauh hari sudah tahu loh adanya HP. Nah, ini kita tuh. Mungkin secara tidak dengan lisan, tapi dengan jari kita tuh. Makanya kata Nabi, milisanihi wa yadihi. Jadi jangan sampai dengan lisan kamu itu membuat orang perpecahan. Jangan sampai dengan lisan kamu itu membuat orang itu semakin riweh, cara apa nih bahasa Sunda. Ini salah satu, ini sudah bentuknya apa? Bentuknya khalwat atau syekh. Bentuknya khalwat, bentuknya uzlah. Orang yang bisa menjaga lisan dan tangannya atau indera-indera yang lain sehingga orang itu tidak merasa disakiti. Tangan katanya sakit sama. Lewat apa? Lewat percakapan melalui WA maunya enggak? Melalui apalah. Ya melalui tangan tadi. Jadi kalau kita ngambil hadis itu, jauh-jauh hari Rasulullah itu sudah tahu bakal adanya HP. Karena apa? Orang Islam itu, orang yang selamat itu adalah orang yang mampu menyelamatkan orang lain. Ya. Orang yang mampu menyelamatkan orang lain dari lisannya dan dari tangannya. Jangan sampai kita dengan lisan kita, dengan tangan kita membuat orang semakin perpecahan. Itu ya na'udzubillah. Hal ini salah satu bentuk khalwat kita, bentuk uzlah kita. Kita jagalah apapun yang ada di kita. Karena jangan sampai Allah Ta'ala menitipkan suatu indera kepada kita, tidak kita jaga dengan baik. Itu namanya khianat. Berkhianat kepada pemberian. Nah, itu. Berarti kita kan menitipkan sesuatu kepada orang lain. Ternyata orang itu kita percaya ternyata tidak dijaga. Macam mana rasanya gitu? Pasti marah, pasti jengkel. Nah, begitu Allah Ta'ala, apalagi Allah Ta'ala, itu khianat namanya. Ini salah satu bentuk khalwat, bentuk uzlah secara zahir. Itu apapun yang ada di kita jago. Terutama kalau kita merujuk dari hadis Nabi, lisan dan tangan. Tuh. Jangan sembarangan ngomong, jangan sembarangan menulis dengan tangan, dengan jari. Jangan sampai kita. Nauzubillah. Jadi ini salah satu bentuk uzlah, salah satu bentuk khalwat. Jadi kalau Imam Ghazali itu berkhalwat itu tidak harus mengasingkan diri, tidak harus berpisah dengan manusia. Tapi kitanya loh, hadirnya kita itu justru mengandung kemanfaatan, bukan mengandung mudarat. Hadirnya kita itu juga secara hakikat itulah yang dikatakan khalwat, itulah yang dikatakan uzlah. Ini sesuai juga dengan Imam Ghazali dan Ihya. Terus waqafa lisanahu amma la ya'nihi. Waqafa lisanahu, dan menjaga lisannya amma dari omongan
atau ucapan la yaknihi yang tiada manfaat. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang telah sabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salamatul insan min qibalil lisan. Keselamatan manusia itu dari pengendalian lisan. Balik-balik lisan gitu lah. Apa? Ado kata-kata. Lisanmu harimaumu. Oh, mulutmu. Ya, bukan lisan, bukan ya. Mulutmu harimaumu. Hati-hati. Karena apa? Karena dengan mulutmu, dengan lisanmu lagi diterkam. Nah, itu membuat kisruhan. Jangan sampai kita itu diberikan mulut, diberikan lisan oleh Allah. Dengan adanya omongan kita membuat orang perpecahan. Itu naudzubillah. Jangan. Wa kafa ainaihi dan menjaga pandangannya atau kedua matanya anil khiyanati dari khianat, wan nadri dan melihat ilal harami kepada yang haram. Wa kadza dan begitu pula kafa udunaihi menjaga pendengarannya atau telinganya, kedua telinganya, wayadaihi dan kedua tangannya, warijlaihi dan kedua kakinya. Sama mata juga kita jago. Ini salah satu khulwat, salah satu uzlah kita jago, jangan berkhianat. Mata itu dipergunakan untuk melihat kebesaran Allah, untuk melihat ayat-ayat Allah. Tapi kita melihat untuk bentuk yang diharamkan oleh Allah. Ini salah satu khulwat dan uzlah. Telinga kita, tangan kita dan kaki kita pergunakan di tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah. Itu. Jangan sampai kita tuh dikatakan apa kita termasuk orang yang berkhianat. Secara zahir mungkin kita tidak dikatakan orang berkhianat, tetapi secara batin ternyata kita khianat. Seperti kemarin yang kita bahas, ada orang tuh dermawan, sakho. Orang yang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, jauh dengan api neraka. Itu secara syariat, secara hakikat itu. Secara hakikat ada juga dermawan. Kedermawan itu sesuatu bentuk, kalau secara syariat kan apa? Harta loh. Harta, sebagian harta kita itu kita infakkan. Itu namanya dermawan secara syariat. Nah, secara hakikat apa? Sesuatu yang telah dititipkan oleh Allah kepada kita serahkan lagi kepada Allah. Itu dermawan. Kalau tidak kamu serahkan kepada Allah, namanya bakhil. Medit, pelit, tangke jering. Ya, Bi. Nah, kita banyak kata-kata pelit. Keket gitu. Itu bakhil namanya. Sesuatu yang telah dititipkan kepada kita oleh Allah, kita khianati, itu juga bakhil. Sesuatu yang dititipkan oleh Allah tidak kita serahkan lagi kepada Allah. Yang sering saya sampaikan, kudrat iradat itu salah satu. Kudrat iradat seterusnya. Itu harus kita serahkan. Kalau itu tidak kita serahkan, ini namanya bakhil, bukan dermawan. Tuh, sudah itu apa? Sesuatu yang dititipkan kepada Allah itu akan kembali kepada Allah. Jangan sampai tercemar. Tuh. Jangan sampai penuh dengan hisapan. Mata seharusnya untuk melihat sesuatu yang diridhai Allah, ternyata untuk melihat yang diharamkan oleh Allah. Tangan seharusnya untuk memegang sesuatu yang diridhai oleh Allah, ternyata untuk apa? Memegang sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Nah, itu. Lisan begitu pula. Jangan sampai naudzubillah. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dijaga oleh Allah. Apapun yang ada di kita. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang telah disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ainani tazniyani. Kedua mata itu zina keduanya. Al-hadis. Ya, dari mata dulu. Mata turun ke hati, nafsu aja gitu. Satu, ketika kita melihat keharaman. Beda. Nengok haram ujungnya kan bermacam-macam pikiran. Dari mata turun ke pikiran. Makanya dari mata itulah membuat dengan dua mata itu akan timbulnya perzinahan.
Perzinahan mungkin perzinahan otak, ya, perzinahan pikiran, perzinahan nafsu, hati terganggu, itu yang naudzubillah. Al hadis. Wa yasulu min kulli zani. Wa yasulu dan hasil min kulli zani dari setiap zina min hadhil a'dha dari anggota ini saksun seseorang qabihun yang buruk fi surati khabisatin di dalam rupa yang buruk, ya, khabisah, jelek, yakumu bangkit ma'ahu bersamanya yaumal kiamat, di hari kiamat. Nah, ketika seseorang, ya, berkhianat, mengkhianati anggota tubuhnya yang zuhir, berkhianat, seharusnya mata untuk ini, telinga untuk mendengarkan ini yang baik-baik, ternyata dia khianati, akhirnya berhubungan di situ zina, itu kelagi di hari kiamat dibangkitkan rupanya buruk, dari rupa manusia lagi. Digambarkan macam-macam rupanya, ada yang berupa, ya, hewan-hewan lah. Auzubillah. Wa yusyhidu alaihi indallahi ta'ala, dan menyaksikan atasnya di sisi Allah Ta'ala. Wa yakhudhu sahibahu, dan menjadikan orang yang melakukan, wa yakhudhu sahibahu, dan menjadikan orang yang melakukannya, fa yu'adzibahu, maka Allah menyiksanya finnari di dalam api neraka. Ujung-ujungnya apa? Ketika dia berkhianat, ketika tidak berkholwat, ketika tidak beruzlah, itu akhirnya akan dimasukkan neraka oleh Allah. Jadi kholwat itu tadi saya tekankan sekali lagi, kholwat itu kalau kita merujuk daripada dikatakan oleh Syekh dalam kitab Ushulul Asrar, menurut Imam Ghazali, kholwat itu atau uzlah itu tidak harus mengasihkan diri, tidak harus pergi kemana itu, pokoknya tidak mau lagi bertemu dengan manusia, bukan itu. Tapi selaginya kamu mampu untuk menjaga dirimu sehingga tidak menyakiti seseorang, tidak membuat orang itu gaduh, tidak membuat orang itu resah dengan hadirnya kita, tidak membuat kita itu menjadikan perpecahan, itu sudah kholwat, itu sudah beruzlah. Ini salah satu juga ciri-ciri orang yang apa? Orang yang tidak khianat kepada Allah. Kita jaga, jangan sampai berkhianat. Fa idza taba minhu wa habsa nafsahu wa habsa nafsihi. Fa idza taba, maka apabila ia tobat minhu darinya, dari perbuatan dosa-dosa tadi, wa habsa nafsihi, dan menjaga atau menahan dirinya, kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Ta'ala, wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Wa nahan nafsa, dan menjaga nafsu, 'anil hawa, dari hawa, fa innal jannata, maka sesungguhnya surga, hiyal ma'wa, adalah tempat tinggalnya. Jadi salah satu supaya seseorang itu tidak masuk neraka, hanya diganti oleh Allah masuk surga adalah tobat. Tobat itulah fa idza taba minhu wa habsa nafsihi, itu ya, An-Nazi'at. Terus bismillahirrahmanirrahim. Tubdilu suratihil khabisati ila surati amrada malihin. Allah mengganti rupanya al khabisati yang buruk ila surati amrada malihin, kepada rupa tampan dan cantik. Itu, ya. Jadi tadi ketika seseorang itu berkhianat, ketika seseorang itu berzina dengan anggota tubuh secara zahir, tangannya tidak dipergunakan untuk suatu keridhaan Allah, kakinya, matanya, pendengarannya tidak digunakan kepada jalan-jalan Allah, itu lagi dibangkitkan di hari kiamat rupa yang sangat buruk, rupa yang sangat jelek. Nah, tetapi ketika dia tobat dan dia mampu menahan dirinya, itu lagi hanya akan diganti oleh Allah rupa yang baik, yang cantik dan menawan. Jadi ini kok tidak apa-apa, wajah kita pas-pasan, wajah pas-pasan, pokoknya kan. Mungkin tidak ada gagah, pas-pasan, tidak ada tinggi lah pula, pokoknya kan. Kalau nanti tinggi lagi nunggu di surga ya, dari malam kan.
Nunggu di surga apa? Ya nunggu akan dirupakan seperti Nabi Adam. Ya. Umurnya seperti Nabi Isa. Jadi kalau kita risiko buruk tidak apa-apa, yang penting jago. Walaupun tidak gagah, walaupun tidak cantik, walaupun tidak elok. Punya datik gigi ya biasa sana muncul gigi. Ya risiko tidak apa-apa, ompong ya tidak apa-apa. Yang penting kita jago. Kaki kita jago, tuh sudah dipastikan lagi akan diganti rupa itu, rupa yang baik, rupa yang elok, rupa yang cantik dan menawan gitu. Tampan dan menawan, amroda malih, tampan dan menawan. Wa ya'khudhu sahibahu wa ya'khudhu sahibahu, dan menjadikan orang yang melakukannya ila jannati, kepada surga. Mati masuk surga. Wa yanju min syarihi, wa yanju, dan ia selamat min syarihi, dari buruknya surga, dari buruknya neraka tadi, selamat. Faka'anna khalwatu hasantuhu minal ma'asi, maka adanya khalwat itu benteng minal ma'asi, dari kemaksiatan. Fabaqo amaluhu solihan, maka tetaplah amalannya itu soleh. Wa yakunu muhsinan, maka menjadilah ia orang-orang yang baik. Nah, jadi salah satu bentuk khalwat itu loh. Khalwat tadi kita jago itu akhirnya apa? Akhirnya akan terhindar daripada kemaksiatan. Laki belum ngantuk? Belum tidur belum? Itu. Jadi ketika kamu mampu menjagonya itu loh. Mampu menjago daripada anggota indera kita yang dohiriko, itu sudah terhitung daripada khalwat, sudah dihitung daripada uzlah. Dengan kamu menghindari itu, dengan kamu menjaga itu, apa? Kita terhindar dari perbuatan kemaksiatan. Tapi ingat, secara hakikat, ketika kita jadi orang yang soleh, ketika kita mampu menjaga daripada indera kita itu, bukan karena kita yang soleh, tapi Allah yang telah menjaga. Makanya itu, saya selalu minta dengan Allah supaya kita selalu dijaga oleh Allah, zahir maupun batin. Terusnya, nah orang-orang seperti itulah yang dikatakan muhsin, orang-orang yang baik, perbuatannya takwa, orangnya muhsin. Baru zahir, khalwat zahir. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Ta'ala, innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menyia-nyiakan ajral muhsinin, pahalanya orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi sia-siakan. Makanya yang pernah saya sampaikan, perbuatan kita itu bagian daripada permintaan. Perbuatan kita itu bagian daripada doa. Ketika perbuatan kamu baik, berarti minta kebaikan. Ketika perbuatan kita itu buruk, menunjukkan berarti kita itu minta buruk. Atau innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Jadi ada kamu minta berarti itu. Tak tahu deh. Diperintah macam iko, dado diikuti. Berarti mintanya macam iko. Itu yang sering saya sampaikan itu. Jadi perbuatan kita itu sudah menunjukkan permintaan. Wa qala Allah Ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Inna rahmatallahi qaribun, sesungguhnya rahmat Allah itu dekat, minal muhsinina, dari orang-orang yang muhsin, orang-orang yang baik. Wa qala Allah Ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Faman kana yarju, barang siapa yang menginginkan, mengharap, liqa'a rabbih, bertemu dengan Tuhannya, falyamal amalan shalihan, maka beramallah amal yang soleh. Itu wal yusyrik ini tadi. Jadi kalau kamu ingin bertemu dengan Allah, amalah yang baik, amalah yang soleh. Disuka pakai soleh, bukan pakai hasanah, bukan pakai hasan, tapi pakai soleh. Namanya soleh itu yang dulu yang sering sampaikan. Ketika berbicara tentang soleh, itu berarti secara zahir maupun batin itu betul-betul baik, betul-betul sesuai. Makanya kaidah ayat itu wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, jangan menyekutukan
Itu maksudnya tuh. Berarti ketika berbicara tentang amal soleh, itu amalnya secara zahir dan batin tuh baik. Secara zahir dan batin tuh bersih. Makanya ayatnya diteruskan, la yusyrik bi ibadati rabbih ada di situ. Karena apa? Mungkin secara zahir kita tidak menyekutukan Allah, tidak menyembah ini, tidak menyembah itu. Secara syariat ya sudah benar. Secara hakikat ternyata hati kita itu masih menduakan, batin kita itu masih menduakan. Berarti belum amalan soleh. Sedangkan Allah itu memintanya amal soleh. Itu bedanya soleh dengan hasanah. Itu kholwat secara zahir. Nah, seterusnya wa amal kholwatul batina, dan adapun kholwat secara batin tadi zahir, pokoknya anggota zahir itu kita jaga betul-betul jangan sampai berkhianat kepada Allah, itu kholwat, itulah uzlah. Jadi kalau kita merujuk sikos, sekali lagi saya sampaikan, kalau kita merujuk daripada kitab Sirul Asrar, tidak harus menyendiri keluar dari orang, menghindari daripada orang, enggak. Selagi kamu mampu menjaga itu loh, itu sudah dikatakan kholwat, sudah dikatakan uzlah, itu secara zahir. Nah, seterusnya wa amal kholwatul batinah, dan adapun kholwat secara batin, alla yudkhila fi qalbihi minat tafakkuratin nafsaniyah wa syaitaniyah. Alla yudkhila, agar tiada masuk fi qalbihi, di dalam hatinya, minat tafakkuratin nafsaniyah, dari memikirkan nafsu, sifat nafsu, wasyaitoniyati, dan sifat syaitoniyah. Contohnya apa? Mislu mahabbatil makulati, seumpama cinta dengan makanan, wal masyrubati, dan minuman. Tuh. Jadi pertama yang dikatakan kholwat batin adalah jangan sampai hati kita itu dimasuki pikiran-pikiran nafsu dan pikiran-pikiran syaitoniyah. Itulah dikatakan kholwat batin. Secara batin apa? Kita sudah berkholwat. Kenapa? Karena hatinya seorang itu tidak akan masuk lagi pemikiran nafsu dan pemikiran syaitoniyah. Nafsu itu apa? Berarti menarik kepada keburukan. Syaitoniyah itu ya sudah berbuat, itu setan namanya. Kalau bujuan itu masih nafsuniyah, karena mengajak kepada yang buruk. Inna nafsa la'ammaratum bisu, karena sesungguhnya nafsu itu mengajak kepada yang buruk, kejelekan, itu nafsu. Apalagi sudah berbuat, itulah syaitoniyah. Nah itu, jadi jangan sampai hati kita itu memikirkan sesuatu bentuknya itu nafsu. Makanya salah satu torekohnya, otak itu jangan sampai kita memikirkan sesuatu yang buruk. Salah satu metodenya torekoh adalah itu hadirkan selalu lafaz Allah dalam otak gitu. Kita transfer gitu. Itu kalau pembelajaran torekohnya macam itu. Kita transferkan. Kenapa? Karena ketika tidak kita transferkan lafaz Allah, zikir kita itu secara otak, itu lagi akan selalu akan dimasuki pikiran-pikiran nafsu, pikiran-pikiran syaitoniyah. Itu otak. Wa mislu mahabbati ahli wal iyal, dan seumpama cinta keluarga dan anak. Jadi jangan sampai dengan makan, dengan minum, sehingga melupakan kewajiban kita kepada Allah. Jangan sampai dengan keluarga, dengan anak, kita lupa dengan kewajiban kita sebagai hamba. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum an dzikrillah. Jangan sampai gitu. Sibuk gara-gara keluarga, gara-gara kita sibuk, lupa dengan kewajiban kita sebagai seorang hamba. Seorang hamba itu apa? Hanya menyembah. Menyembahnya itu tidak cukup secara zahir tok, tapi harus sampai ke secara batin. La syarikalah. Terus wa mislu mahabbatil hayawanat, yo, hayawanatin, dan seumpama cinta kepada hewan. Tuh. Gara-gara hewan, ya, gara-gara hewan hanya lupa dengan kewajiban, banyak ngarit. Tapi ya gara-gara ngarit lupa sembahyang, itu namanya satu leko de hewan. Sampai yang kau sembahyang asar tidak jadi sembahyang asar karena ngambil rumput. Itu namanya mahabbah hayawanat. Gara-gara
hewan lupa dengan kewajiban. Tuh. Waria pamer, wasum'ah, wasyuhroh, wasyuhratu dan terkenal. Oh, mintanya terkenal itu naudzubillah. Dibatin. Kemasyhuran, mintanya dimasyhurkan. Sarunya apa? Dengan kemasyhuran kamu itu tidak menjadikan kamu itu berbangga diri. Walaupun masyhur tetap rendah diri. Tuh. Jangan sampai kita itu hidupnya itu inginnya dikenal kenal manusia banyak, jangan. Ya, jangan. Seandainya pun terkenal orang banyak, jangan sampai dengan hal itu menjadikan kita apa akhirnya lupa diri. Kalau lupa diri lupa daratan. Kalau sudah lupa daratan masuk lautan. Lautan api neraka. Iyalah lupa daratan. Akhirnya kalau lupa daratan itu kakinya apa airnya? Apakah ini daratan? Apakah lautan? Lagi tidak sadar. Nah, akhirnya kan tadi orang yang lupa daratan akhirnya masuk lautan. Apa? Hidupnya itu hanya untuk mencari ketenaran. Nauzubillah. Jadi kembali ke suku tadi yang dikatakan khalwat secara batin itu jangan sampai masuk ya dalam hati kita itu pemikiran-pemikiran nafsu dan pemikiran syaitaniyah. Kama qala Rasulullah SAW sebagaimana yang telah disabdakan Rasulullah SAW, asyuhratu afatun. Ya. Kemasyhuran itu bencana. Wa kullu yatamannaha, dan setiap yang mengarahkannya. Wal humulu rohatun, sedangkan humul itu maksudnya itu tidak mau terkenal, tidak mau dikenal humul. Sedangkan humul rohatun, kebahagiaan. Wa kullu yatawaqquha, dan setiap yang merindukannya. Itu kata Nabi, kemasyhuran itu, ketenaran itu adalah bencana. Apakah satu contohnya paling tidak, seandainya kita sudah masyhur kok, akhirnya akan dikerubuni seseorang, akhirnya kan leko lagi, ada saking banyaknya kedatangan kan lupa kayak gitu. Itu yang sekurangnya macam itu. Itu makanya asyuhara itu afatun, bencana tuh di situ. Apalagi sampai lupa diri, lupa daratan, itu nauzubillah. Wala yudkhila fi qalbihi bi ikhtiyari mislul kibri. Wala yudkhila, dan tiada masuk fi qalbihi di dalam hatinya. Wala yudkhila, dan tiada masuk fi qalbihi di dalam hatinya bi ikhtiyarihi, dengan kesadarannya. Mislul kibri, seumpama sombong, wal ujubi, dan ujub, wal bukhli, dan bukhl, ya. Wa khairi zalika, dan selainnya itu minal zamaimi, dari sifat-sifat yang tercela. Jadi ketika kita betul-betul bisa menjaga, ya, bisa menjaga batin kita, akhirnya tidak akan masuklah, ya, karena kita sadar diri. Kalau orang sudah sadar diri itu aman, sadar diri, sadar tempat, nah, itu akan terhindar dari sifat sombong. Tapi kalau kemasyhuran yang kita cari lagi akan ditakutkan apa? Ya tadi, sekurang-kurangnya akan jadinya kita sombong. Sebaiknya tuh walaupun orang yang sombong tetap rendah diri. Itu guru-guru kita itu loh. Guru-guru kita itu dia terkenal tapi tidak ada sombong, tetap rendah hati. Itu yang kita contoh. Jadi kita mencontoh orang-orang terdahulu, guru-guru kita terdahulu. Guru-guru yang sekarang kita contoh banyak kok, guru-guru kita yang orang yang terkenal tapi masih rendah diri. Fa idza dakhala fi qalbil khalwati, maka apabila masuk di dalam hatinya orang yang berkhalwat, min hadzi ini, dari sifat-sifat tercela ini, fasadat khalwatuhu, maka rusaklah khalwatnya, wa qalbuhu, dan hatinya. Wa fasadama, dan rusaklah sesuatu fi qalbi, di dalam hatinya, minal a'mali sholihati, dari amal-amal yang sholih, wal ihsan, dan ihsan. Fabaqal qalbu bila manfaatin, maka tetaplah atau tersisa hatinya dengan tiada manfaat. Itu kalau hati itu sudah masuk sifat-sifat yang tercela, sifat-sifat tercela, sifatnya inginnya dipuji, inginnya disanjung, ketika dicaci merasa rendah diri, ketika disanjung wah bangga,
Sudah itu pengen sifatnya timbulnya sombong, ujub, akhirnya pelit, medit. Medit secara apa loh? Secara hakikat loh. Jadi kita serahkan lagi. Yang menghadirkan kita bisa itu siapa? Ini karena kita tidak sadar diri. Tapi ketika kita sadar diri itu aman. Sadar diri siapa yang memberi, siapa yang menghadirkan. Tuh. Sadar diri itu yang menjadikan kita itu aman. Tapi kalau kita sudah tidak sadar diri, itu tadi timbulnya sifat-sifat yang tercela, seperti sifat sombong, ujub, sum'ah. Ya, makanya di situ fasadat khalwatu wa qalbu. Nah, orang-orang seperti itu tidak bisa dikatakan dia itu berkhalwat secara batin. Secara zahir mungkin dia khalwat, tetapi secara batin tidak dikatakan berkhalwat. Itu yang naudzubillah. Nah, orang-orang seperti itu maka wa fasada ma fi qalbihi min a'mali sholihat. Otomatis berarti secara batin dia itu tidak dikatakan amal yang solih. Kata saya tadi, dikatakan amal solih adalah benar secara zahir dan benar secara batin. Nah, orang-orang yang tidak mampu menjaga batinnya dari khalwat secara batin itu tadi, itu tidak dikatakan wa fasada ma fi qalbihi minal a'mali sholihat. Maka rusaklah daripada amal-amal yang solih tadi. Wal ihsan dan kebaikan. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Ta'ala, innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Innallaha sesungguhnya Allah Ta'ala la yuslihu tiada memberi hasil amalan mufsidina kepada amal-amalnya orang yang berbuat kerusakan. Fakullaman maka setiap seseorang karena yang ada di dalamnya min hadhil mufsidati dari perkara-perkara yang merusak ini, bahwa maka adalah ia minal mufsidina dari golongan orang-orang yang perusak. Mufsidin itu merusak. Tuh. Wa in kana fi dhahiri suratal sholihin. Wa in kana fi dhahiri suratal sholihin. Walaupun adanya secara zahir, di dalam zahir rupanya itu orang-orang yang solih. Zahirnya solih, tapi batinnya rusak. Itu dikatakan oleh Syekh tidak termasuk orang-orang yang solih, tidak termasuk orang-orang yang berkhalwat. Nah, sedangkan yang dipinta oleh Allah, faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholiha. Amal yang solih. Amal yang solih itu sekali lagi saya katakan secara zahir maupun batin. Katakan oleh Syekh tadi, wa in kana fi dhahiri suratas sholihin. Walaupun secara zahir itu dia tuh orang soleh, tapi ketika batinnya tidak diakhlwati, tidak diuzlahkan, itu tidak dikatakan orang yang soleh secara batin. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang telah disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ghadabu yufsidul iman kama yufsidul khalul asal. Al-ghadabu yufsidul iman. Marah itu merusak iman. Jadi marah-marah, jengkel, penuh dengan dendam hatinya, itu akan merusak daripada iman, kata Rasulullah. Al-ghadabu yufsidul iman. Ghadab, marah-marah, dalam hatinya itu penuh dendam. Itu kan banyak macam tuh. Lucu kadang kita tuh, sama-sama Islam tapi dendam, sama-sama Islam tapi ribut, rame. Itu kadang-kadang macam itu. Semangat ketika mencela sama-sama Islam. Ya, nauzubillah. Loh, jangan sampai gitu. Ghadab penuh dengan kedendaman. Seseorang yang hatinya itu penuh dengan kemurkaan hatinya, seseorang yang penuh dendam dalam hatinya itu tidak lagi tampak keburukan pada orang lain. Itu yang nauzubillah. Jangan-jangan ketika hadir dalam diri kita itu dikatakan kata Allah, khatamallahu ala qulubihim. Jangan sampai gitu ya, terkunci ya. Dikunci Allah oleh hatinya. Itu salah satu tuh. Orang-orang yang memiliki rasa marah, rasa dendam dalam dirinya. Ketika rasa dendam, rasa marah dalam diri kita itu timbul di hati kita, ini hati-hati. Tidak akan lagi tampak kebaikan pada diri orang lain. Itu yang na'udzubillah. Jangan sampai. Ini salah satu ciri-ciri orang yang dikatakan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Baqarah, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ila akhirih. Itu na'udzubillah. Kama
kama yufsidul kholu al asal, seperti merusaknya cuka kepada madu. Madu itu manis, madu itu enak, tapi ketika dicampur dengan cuka hilang rasa madu yang manis itu tadi. Nah begitulah seseorang di dalam hatinya itu ada sifat dendam, kata saya tadi. Jadi ketika melihat seorang itu padahal baik, tapi ketika dipoles dendam, dipoles kemurkaan dalam hatinya, akan selalu tampak yang buruk. Yang baik tidak tampak lagi. Itu yang na'udzubillah. Wa kadzalika, dan seperti itu pula qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al hasadu ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul khotaba. Al hasadu ya'kulul hasanati, hasad dengki memakan kebaikan, kama ta'kulun narul khotaba, sebagaimana seperti seperti memakannya api kepada kayu yang kering, yang busuk, dengki. Nauzubillah, jangan sampai nauzubillah gitu, jangan sampai adanya sifat dengki. Dengki itu apa? Pokoknya inginnya orang dengki itu, orang itu tidak seperti dia pokoknya tuh. SMS apa itu SMS? Oh, senang melihat orang susah. Oh, itu. Susah melihat orang senang. Oh, bahasa itu gara-gara HP pula tuh. Kata-kata SMS. Nauzubillah. Ya, nauzubillah gitu. Jangan sampai. Ini karena apa? Orang yang hasud itu macam mana caranya itu loh. Macam mana caranya orang tidak tenar jadinya tidak. Orang sudah tenar jadi tidak tenar, itu pokoknya dibuat macam itu. Satu contoh yang terjadi di kita kok. Makanya salah satu orang yang membuat kita tuh supaya dibenci orang macam itu, gara-gara satu orang yang berbuat keburukan nak mempengaruhi orang banyak, tapi kan ada kena, tapi ada kena. Karena apa? Karena jangan sampai ya itu nauzubillah, ini salah satu, ini perlu juga kamu ketahui, salah satu orang yang berbuat itu satu orang yang menginginkan orang itu banyak itu mengikuti dia, itu jangan sampai macam itu gara-gara ke orang. Karena apa? Karena ini salah satu penyakit hasud. Jangan sampai sejambi kecil, jangan sampai anaknya itu seperti dia, jangan sampai menyayangi anaknya dia itu. Akhirnya orang yang ngaji di obrak-abrik caranya macam mana supaya anak-anak di Jambi kecil dari yang mengaji. Kenapa? Karena ketika di Jambi kecil anak-anaknya mengaji, akhirnya apa? Semuanya bodoh. Ketika Jambi kecil bodoh, yang pintar siapa? Anaknya dewe. Itu salah satu. Itu apa? Karena punya penyakit hasud. Itu nauzubillah. Jadi sama tadi dengan ghadab, dengan hasud, tidak ada lagi nampak yang baik di matanya orang lain itu. Padahal kadang-kadang ketika dilihat secara kacamata batin, kacamata dohiri yang normal baik, tapi karena hatinya itu sudah termasuk sifat yang ghadab, sifat jengkel, sifat dendam, sifat hasud, tidak ada kebaikan di orang lain. Itu nauzubillah. Ya. Mudah-mudahan kita terhindar dari itu semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan iko bahasanya belum selesai, belum, masih banyak. Paling tidak kita tahu apa itu khalwat, apa itu uzlah. Khalwat secara zahir, khalwat secara batin. Kita berusaha untuk itu, belajar untuk berkhalwat. Jadi walaupun kita itu tetap bergaul kepada manusia, tapi hadirnya kita itu tidak membuat orang itu sakit. Di Allah dikatakan di Allah yu'din nas, jangan sampai hadirnya kita menyakiti manusia lain. Itu karena ini dikatakan oleh Rasulullah, al muslimu man salimal muslim min lisanihi wa yadihi. Wa alam bisawab. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al ghibatu asyaddu minal zan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. Alhamdulillah.